Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mina Sundari, NIM 2115302028, Prodi D4 Kebidanan. Mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Febriniwati Rifdi SSIT M Biomed. Baiklah, saya akan menerangkan biokimia pada siklus menstruasi. Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya pendarahan pada siklus uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan. Menstruasi dapat disebut juga dengan haid atau terkadang datang bulan. Siklus menstruasi terjadi karena naik turunnya hormon di dalam tubuh wanita. Durasi siklus menstruasi terjadi rata-rata setiap 28 hari dengan lama sekitar 4 hingga 6 hari. Jumlah darah yang keluar saat haid mencapai 20-60 liter. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang dialami tubuh wanita setiap bulannya sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Setiap bulan salah satu ovarium akan melepaskan sel telur. Proses ini disebut sebagai ovulasi. Pada saat yang sama, perubahan hormonal berfungsi mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika ovulasi terjadi dan sel telur tidak dibuahi, lapisan rahim kemudian akan dikeluarkan vagina, dan proses inilah yang disebut sebagai menstruasi. Siklus haid yang normal. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama satu menstruasi hingga hari pertama berikutnya. Namun siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya, menstruasi dapat terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Selama beberapa tahun pertama menstruasi dimulai, seseorang wanita mungkin mengalami siklus menstruasi yang cukup panjang. Namun siklus menstruasi cenderung memendek dan menjadi lebih teratur seiring bertambahnya usia. Siklus menstruasi tidak normal. 1. Siklus yang terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. 2. Melewatkan 3 atau lebih siklus menstruasi berturut-turut. 3. Aliran menstruasi yang jauh lebih deras atau lebih ringan dari biasanya. 4. Periode menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari. 5. Disertai nyeri, kram, mual, atau muntah saat menstruasi. Sistem hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi. 1. FSH sampai RH. Follicle stimulating hormone sampai releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. 2. LH sampai RH. Luteinizing hormone, releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH. 3. PIH, prolactin inhibiting hormone yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin. Mekanisme siklus menstruasi. Pada setiap siklus haid, FSH dikeluarkan oleh tubus anterior hipofisis yang menyebabkan beberapa folikel primer berkembang dalam ovarium. Folikel primer berkembang menjadi folikel dan graft yang membuat estrogen. Estrogen menekan FSH sehingga lobus anterior hipofisis mengeluarkan hormon gonadotropin yang kedua, yaitu LH. Produk FSH dan LH dipengaruhi RH yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. Siklus endometrium dapat dibedakan menjadi 3 fase utama. 1. Fase proliferasi, 2. Sekresi, dan menstruasi. Siklus menstruasi mempunyai hipotesis berlangsung selama 28 hari dan fase folikuler dan luteal kira-kira 14 hari. Fase-fase pada siklus menstruasi. 1. Fase proliferasi. Setiap fase dalam siklus menstruasi dipengaruhi kinerja dari hormon kewanitaan.
Fungsi dari seluruh hormon kewanitaan tersebut adalah sebagai pembawa pesan bagi tubuh untuk melakukan kerjanya. 2. Fase ovulasi. Proses ovulasi sebenarnya juga terjadi dalam fase proliferasi. Dalam kata lain, fase ovulasi merupakan bagian dari fase proliferasi. Fase ovulasi ini terjadi dengan ditandai adanya proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium. Fase sekresi. Fase selanjutnya disebut dengan fase sekresi. Saat fase ini terjadi, rahim atau uterus sedang mempersiapkan diri agar bisa menampung sel telur atau ovum yang sudah mendapatkan pembuahan oleh sperma. Yang terakhir yaitu fase menstruasi. Fase terakhir dalam siklus menstruasi adalah menstruasi itu sendiri. Jika sel telur yang sudah matang tersebut tidak mendapatkan pembuahan dari sel sperma selama 14 hari, sel telur tersebut akan mati. Rahim yang sudah menebal dindingnya dan menampung cadangan nutrisi untuk ovum yang sudah dibuahi akan ikut luruh bersama sel telur saat menstruasi. Perubahan siklus pada saluran reproduksi wanita. Sebagai konsekuensi dari laju sekresi estrogen dan progesteron yang berubah-ubah sepanjang siklus haid, maka saluran reproduksi wanita mengalami serangkaian perubahan siklus secara teratur. Perubahan-perubahan ini dapat dikenali dari pemeriksaan histologi endometrium, komposisi dan tampilan lendir serviks dan ciri-ciri sitologik epitel vagina. Akhir dari setiap siklus ditandai oleh perdarahan uterus yang berlangsung 3-7 hari. Histologi endometrium sepanjang siklus haid. Endometrium terdiri dari 2 lapisan atau zona berbeda baik dari tampilan histologi maupun kepekaan fungsional terhadap rangsangan hormonal, yaitu lapisan basal dan lapisan fungsional. Lapisan basal menempel pada miometrium dan hanya mengalami sedikit perubahan selama siklus haid. Lapisan fungsional mulai dari lapisan basal dan akhir menyelubungi seluruh lumen rongga uterus. Lapisan fungsional selanjutnya dapat dibedakan lebih lanjut menjadi 2 komponen. Lapisan kompak yang tipis dan terletak di permukaan dan lapisan spongiosa yang terletak lebih dalam yang terutama menyusun uterus sekretorik atau yang telah berkembang penuh. Suplai darah endometrium berasal merupakan suatu jaringan pembuluh arteri dan vena yang sangat khusus. Arteri-arteri spiralis merupakan cabang-cabang arteri uterine dalam miometrium yang akan berjalan menembus lapisan basal endometrium dan meluas ke dalam zona fungsional. Bagian proksimal dari arteri spiralis yaitu vesa recta menghantarkan darah untuk jaringan-jaringan lapisan basah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan sekresi estrogen dan progesteron. Tidak demikian halnya dengan arteri spiralis yang mengalami regenerasi dan degenerasi siklis sepanjang siklus menstruasi sebagai respon terhadap perubahan hormon. Lendir serviks. Lendir serviks adalah suatu sekresi kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endoserviks. Lendir ini terdiri dari 92-98% air dan sekitar 1% garam anorganik, di mana NaCl merupakan unsur utama. Lendir juga mengandung gula sederhana, polisakarida, protein, dan glikoprotein. pH biasanya basa dan berkisar antara 6,5 hingga 9,0. Klinis dapat segera menilai beberapa sifat fisik dari lendir. Karena sifat-sifat ini dipengaruhi oleh kadar estrogen dan progesteron serum, maka seringkali mungkin untuk memperkirakan status hormonal pasien hanya dengan melakukan pemeriksaan lendir serviks.
Estrogen merangsang reproduksi lendir yang jernih dan encer seperti air dalam jumlah banyak hingga 700 mg per hari yang dapat dengan mudah ditembus sperma. Akan tetapi progesteron walau pada kadar estrogen plasma yang tinggal sekalipun akan mengurangi sekresi lendir. Lendir menjadi sedikit kental dan seluler selama fase luteal siklus menstruasi dan pada kehamilan sekitar 20 hingga ring lendir diproduksi setiap harinya, yaitu pada sebagian besar hari dalam siklus menstruasi. Epitel vagina. Mukosa vagina merupakan lapisan epitel berlapis gepeng yang tidak memiliki kelenjar-kelenjar. Sel-sel pada lapisan luar menjadi pipih selama tahun-tahun reproduktif dan dapat mengandung granula-granula keratohyalin. Namun, pertandukan sejati tidak terjadi. Sel-sel epitel vagina seperti hal jaringan lain dan saluran reproduksi wanita berespon terhadap perubahan kadar esteroid seks ovarium. Estrogen merangsang proliferasi dan pematangan sel-sel epitel, menyebabkan mukosa vagina menebal dan kandungan glikogen epitel menjadi meningkat. Glikogen ini kemudian difermentasikan menjadi asam laktat oleh flora bakteri normal vagina dan bertanggung jawab atas pH cairan vagina yang agak asam. Perubahan histotolik dan sitologik epitel vagina wanita selama siklus menstruasi normal nyaris tidak nyata jika dibandingkan dengan perubahan pada siklus estrus binatang pengerat. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, terlebih tak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.